KTB memang selama pandemi kita selalu mengadakan dialog atau diskusi jarak jauh atau melalui online meeting, sehingga kita biarpun begitu kita masih bisa berdiskusi. Salah satunya yang saat ini kita laksanakan yaitu kita bincang-bincang dengan Pak Darmawi, Ketua Asisten Guntung yang mungkin baru saja dilantik kalau nggak salah ya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana pelestarian budaya lokal atau budaya gunungan. Nah, Pak Darmawi, mungkin saya bisa diceritakan awal-awal untuk mengawali perjumpaan kita ya, konsep dari daerah Guntung ya saat ini dan mimpi Pak Darmawi ke depan itu akan seperti apa, Pak Darmawi? Silakan mungkin bisa disampaikan awali perjumpaan kita. Ya, terima kasih. Mungkin berbicara konsep eh, Guntung sebagai daerah budaya, mungkin diawali dulu konsep Guntung itu sebagai daerah budaya, sebagaimana keinginan dari Sultan Kutai Kartanegara Imbartadipura ketika kesultanan itu dihidupkan kembali, yaitu di tahun 2001, di mana penambalan Haji Muhammad Saleh bin II sebagai Sultan Kutai Kartanegara Imbartadipura. Nah, pada saat itu setelah beliau penambalan, beliau mengutus putra mahkota kesultanan ke daerah Guntung, di mana Guntung pada masa lampau bagian dari kerajaan Kutai. Nah, di mana di Guntung itu dari dulu sudah ada kepala adatnya. Kalau dulu disebut petinggi. Nah, disitulah awal mulanya kita mengadakan pertemuan. Keinginan Sultan disampaikan melalui putra mahkota bahwa Guntung akan dijadikan sebagai pusat budaya Kutai di Kota Bontang. Nah, mulai dari saat itu dilakukan pembenahan. Mula-mula di 2003 itu, setelah 2002 kita langsung inventaris bahwa pernah dilakukan budaya yang disebut Erau plus benua. Nah, di 2002 itulah kita laksanakan Erau plus benua pertama secara terbuka di Guntung. Nah, dari situ kemudian dibentuklah lembaganya. Lembaga adatnya dibentuk pada 2003, kemudian dilanjutkan persiapan wadah untuk berkegiatan, yaitu maka di 2006 itu dilakukan pembebasan lahan untuk mendirikan rumah adat. Nah, rumah adat itu sendiri didirikannya pada tahun 2008. Untuk mewujudkan itu, Guntung sebagai pusat budaya di Kota Bontang, dari step-step itu pembenahan itu kita lakukan pembinaan kesenian yang dulu memang sudah ada secara turun-temurun. Kalau dulu di 2000 ke bawah itu kalau kita saksikan ketika ada acara di Guntung, yang menari itu ya boleh dikatakan nenek-nenek lah atau kakek-kakek. Nah, setelah 2000 terbentuknya tadi 2003, selanjut lakukan pembinaan generasi muda mulai ikut berkiprah di situ. Maka di 2006 kita sudah mengirimkan duta kita ke event di Tenggarong, itu di Erau. Nah, di situ sudah generasi muda yang muda-muda, yang ada yang masih sekolah sudah bisa tampil. Nah, inilah upaya-upaya yang telah kita lakukan. Nah, Guntung sebagai daerah tujuan wisata budaya punya program, yaitu yang disebut Sport Culture Tourism. Nah, di sini mengkombinasikan, memadukan antara olahraga dan budaya, dan didukung juga dengan UMKM-nya. Nah, untuk membangun kawasan wisata ini kita bersinergi dengan pemerintah Kota Bontang
di bawah pimpinan Bapak Basir Asad dan Ibu Haja Najirah di Guntung akan membangun eh, replika istana Kesultanan Kutai tempo dulu. Nah, ini rencana yang akan diwujudkan, secara besar yang akan kita wujudkan. Mungkin begitu Pak Teguh. Ya, ya, biasa. Pak, sekarang mungkin pemirsa PKTV pun juga mendengarkan penjelasan seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa ternyata Erau itu kan mulai awal dilaksanakan pada tahun 2002 ya, jadi KPK 2002 atau 2003 itu sudah mulai mengawali dari apa, budaya yang bangkitkan kembali setelah dulu memang ada sejarah yang ada benang merahnya dengan kebudayaan di Sultan Agung. Nah, Pak, menurut Pak Darmawi mungkin dari yang ketua adat setelah beberapa periode ya Pak ya, kalau bisa disampaikan kira-kira duluan mana antara kota kampung yang ada di Bontang, antara yang dikenal mungkin Bontang Kuala dengan Guntung, mungkin Pak Darmawi bisa. Ya, kalau mengenai di mana dulu Bontang Kuala dengan Guntung, kita tidak mengomentari, itu kan punya sejarah masing-masing saya kira ya. Tetapi kalau kita merujuk di dalam kitab Sawai yang ada di Kesultanan, bahwa tokoh masyarakat Guntung ini pernah diundang oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti ke pusat pemerintahan Kutai yang ada di Kutai Lama, atau dahulu disebut Negeri Jahitan Layar. Nah, tokoh masyarakat ini diketahui dari kitab tersebut masa kekuasaan Aji Batara Agung Dewa Sakti itu 1300-1325. Nah, dia mengundang orang-orang yang ada di wilayah kekuasaannya. Di situ disebut, kalau di daerah Samarinda itu ada Karang Mumus, di situ disebutkan. Ada, kalau Sabutan juga termasuk situ, namanya dulu Sambuyutan. Kalau di Sanga-Sanga di kitab itu disebut Sansangan, dan daerah-daerah lain yang di bawah kekuasaannya. Nah, dalam rangka pemberian nama Bontang. Jadi sebenarnya Bontang itu diberi nama oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti, karena dia mengundang tadi, termasuk orang-orang ya yang berbolang itu tadi. Kalau di sana disebut yang di dalam kitab tuh bolang, itu asal dari kata Bontang, itu bolang. Kalau di dalam kitab itu orang-orang yang berbolang. Nah, ketika mereka sudah hadir semua, diserukan oleh sultan atau raja, pada waktu itu belum disebut kesultanan ya, disebut raja, bahwa daerah itu kuberi nama Bontang karena daerah itu masih tanah tuah Kutai, begitu sebutan dalam kitab tersebut. Mungkin itu. Paham berarti Mas. Masyarakat semakin paham dengan penjelasan Bapak. Nanti masalah sejarah memang mesti harus ada waktu khusus Pak, kita diskusi tentang sejarah Bontang. Meskipun sudah ada banyak bukunya, termasuk juga kemarin dibuat filmnya gitu ya. Tapi memang itu mesti dicari lagi, memang akan ada hal-hal yang akan ya. Nah, Pak, kita kembali ke tema Pak. Untuk potensi Guntung menjadi daerah yang mungkin orang tahu adalah daerah lama, daerah awal-awal dibangunnya Bontang gitu. Potensi Guntung kalau memang mau digarap itu seperti apa Pak konsepnya Pak? Ya, saya kira Guntung punya potensi cukup besar kalau untuk dikembangkan sebagai daerah wisata. Di sana di Guntung itu sudah ada event tahunan. Event tahunan itu kan Erau Plus Benua yang kita kenal saat ini. Setiap tahun kita laksanakan. Kemudian di sana ada suguhan musik tingkilan atau dengan tari jepennya. Kemudian di Guntung juga ada pengembangan olahraga tradisional. Jadi kalau kita saat ini ke rumah adat di Guntung, itu setiap hari ada kegiatan olahraga. Ada menyumpit, ada logo, ada gasing. Yang paling banyak minat itu panahan. Panahannya lagi ngetren di sana. Setiap hari ada yang latihan untuk memanah. Ya. Kemudian
potensi berikutnya untuk alam ini ada susur sungai Kanibungan. Susur sungai Kanibungan, terus ada kalau kita mau melihat masa lalu orang membuat gula, ada gula aren. Nah, itu masih ada cara membuat gulanya seperti apa, sejarah tradisional mereka masih pakai kayu. Kemudian kalau di sana dikembangkan tanaman obat, itu toga itu kita kenal di sana ada enggang herbal. Kemudian ada pembuatan batik, batiknya itu batik daun wangi, karena wangi banyak di Guntung pada saat itu ya, dengan ekoprintnya. Nah, yang paling ngetren ini, yang paling viral ini kita lihat ada buaya Rizka. Nah, sampai Carla kemarin kan ke sana ya, sampai berselfie dengan buaya Rizka. Mungkin kalau untuk potensi budaya untuk wisata untuk dikembangkan mungkin bisa, karena potensi-potensi itu sudah ada, tinggal memoles untuk layak sebagai sebuah tujuan wisata. Mungkin itu, Pak. Ya, luar biasa Pak. Ternyata kalau digali banyak budaya-budaya daerah atau lokal Guntung yang ternyata sampai sekarang bisa dipasarkan ya, dikembangkan ya. Dan Bapak itu sekarang sudah mulai dilihat masyarakat, apalagi ya disebutkan Buya Rizka itu meskipun bukan ini ya, tapi paling enggak apa namanya kelakuan ya, salah satu penemuan lokal yang ternyata itu tidak dimiliki di daerah lain. Dan ini sampai kami melihat video sampai ribuan orang yang nonton gitu Pak. Nah, Pak Darmawi, untuk yang disebutkan tadi seperti memanah, olahraga dan tradisional yang lain, itu apakah bisa dinikmati juga oleh orang di luar Guntung? Contohnya seperti saya ingin belajar gitu, apakah memungkinkan bisa di sana gitu untuk belajar Pak? Ya, makanya ini terbuka Pak untuk umum yang berkunjung, silahkan kami siapkan panah untuk mencoba. Kalau seperti sumpit itu kan masih kadang ragu ya, terbatas dengan dalam pada pandemi ini kontak kan mulut itu kan bergantian, riskan sekali. Cuma ada solusi juga, kita siapkan hand sanitizer atau kita cuci dulu baru dilap. Nah, yang mau mencoba dipersilahkan jalan datang ke Guntung. Setiap hari ada kegiatan olahraga di sana. Nah, dan informasi sekali kalau masyarakat sekitar luar yang di luar itu ya, contohnya yang di luar Guntung ini belajar pada untuk melestarikan budaya lokal, budaya Guntung ini dipersilakan kata Pak Darmawi tadi untuk bisa berkunjung ke Guntung sekaligus mencoba olahraga tradisional yang saat ini sedang ngetren ya, sedang setiap hari kalau lihat di sana sambil bersepeda mengelilingi hutan-hutan sawit dan hutan-hutan sekitarnya juga bisa melakukan salah satu olahraga wisata. Nah, Pak tadi juga disampaikan Pak Ketua yaitu untuk kulinernya Pak. Apa kuliner di sana yang dikembangkan oleh lingkungan masyarakat sekitar yang memang Pak Darmawi ketahui? Ya, kalau setiap pekan itu ada hari-hari tertentu. Ada 2 hari itu, hari Rabu dan hari apa itu. Kita lihat kalau ke Guntung itu masuk di Guntung itu ada penjajah kue tradisional itu di samping jalan sebelah kiri itu. Kalau kita menuju ke Panggung Adat baru masuk ke Guntung itu ada jajanan tradisional di situ yang bisa kita nikmati. Ada peca, itu nasi yang dikasih santan, dikasih sambal. Ada jajan-jajan tradisional lainnya lah ada di situ yang dijual masyarakat situ. Ya. Saya berharap masyarakat atau pemirsa yang mendengar ini langsung berkeinginan ya. Yeah. Sesekali mencoba makanan khas lokal yang ada di Guntung dan yang disebutkan tadi, siapa tahu memang ini bisa menjadi akhirnya pusat jajanan tradisional ya khususnya ya. Nah, Pak, dengan konsep-konsep Bapak tadi, bagaimana dukungan masyarakat terhadap program pelestari budaya lokal Guntung gitu?
dukungan masyarakat saya kira antusias. Nah, apalagi dengan adanya digalakkan olahraga ini, masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan, mencoba. Nah, bahkan dari luar Guntung kita memfasilitasi kemarin anak-anak sekolah SMA, yaitu setiap hari mereka latihan. Nah, ternyata ada event di provinsi. Event provinsi dalam minggu tadi itu, minggu lalu, itu mereka mengikuti lomba olahraga tradisional di tingkat provinsi SMA. Jadi dengan latihan itu mereka bisa juara, bahkan Bontang ini juara umum tingkat SLTA untuk olahraga tradisional. Nah, latihannya itu di Guntung. Ternyata juara kita Pak ya? Ya, juara umum bahkan saya dengar itu. Wah, ya, luar biasa. Ya, siapa tahu dengan event itu terus anak-anak bisa latihan, terus akhirnya menjadi membawa teman-temannya untuk latihan gitu ya. Jadi bisa lebih ramai gitu Pak ya. Iya, mereka datang kemarin rombongan dengan guru-gurunya, bahkan sebelum mereka bertanding dilatih dulu dan difasilitasi, diadakan seleksi juga di situ, difasilitasi oleh teman-teman untuk penjuriannya dan sebagainya. Seleksi mereka dikirim, nah hasilnya lumayan bagus. Dan apakah ada rencana ke depan hal itu akan coba dibuat rutin Pak untuk olahraga tradisional tadi Pak? Nah, ke depan memang kalau secara lokal di Guntung itu setiap hari sudah dilaksanakan ya. Tapi untuk kedepannya berharapnya tentunya ada program ini didukung oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah, mungkin bisa dikembangkan. Kan kami bisa membantu memfasilitasi untuk pelatihannya agar kedepannya ini berkembang, dan ini kelihatan sudah olahraga tradisional ini sudah secara nasional dipertandingkan seperti olahraga prestasi. Mungkin begitu Pak. Kendala saat ini kan hampir sama ya dengan daerah lain. Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan anak muda atau anak now gitu ya, Iya. mereka kadang-kadang tidak berminat, bahkan susah itu ngajak mereka untuk nasional gitu. Nah, bagaimana Pak ya Pak Hermawi sebagai ketua Guntung itu mengajak mereka agar ini akhirnya bisa dicintai oleh. Nah, salah satunya itu tadi dengan aktivitas kita setiap hari dikunjungi, dan ada juga mereka mencoba berfoto, videokan, mereka upload di media sosial. Akhirnya di mana ini banyak yang datang ke Guntung. Pertama mereka melihat, mendekat, kalau mau coba Mas silakan. Nah, dia mencoba, bahkan ketika mencoba itu tertarik. Nah, mulai mereka itu mencoba bertanya, nah, makanya diarahkan, dilatih. Nah, seperti tadi anak-anak SMA pertama itu cuma mereka mencoba datang. Akhirnya kebetulan ada event lomba, bahkan mereka mengajak gurunya. Nah, akhirnya didamping guru-guru mereka ke sana, per sekolah mereka datang ke sana. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung ini akan mereka mencoba, akhirnya nanti banyak yang berminat akhirnya. Seperti itu. Ya. Pak, di beberapa program, apalagi seperti Bapak ini mau mengembangkan daerah-daerah yang daerah lokal ya, daerah gunung ya. Ya. Tentunya selalu ingin sinergi dengan yang lain gitu ya. Bagaimana upaya Bapak menggalang sinergitas ini? Baik tadi disebutkan dari pemerintah, wali kota, dan perusahaan juga ya gitu. Mungkin ada strategi khusus untuk dalam yang lainnya. Ya. Yang selama ini memang masa kepemimpinan saya ini kita mulai bekerja sama dengan CSR Pupuk Kaltim.
Jadi CSR Pupuk Kaltim telah menyambut baik program-program kita untuk penataan kawasan rumah adat ini. Nah, di kawasan ini peran Pupuk Kaltim cukup membantu. Sudah di sana sudah mulai ditata, kita buat gapura yang bagus dari Pupuk Kaltim membantu. Kita rapikan halaman rumah adat, panggung adat sudah di papingnya sudah dibetulkan, diratakan. Kemudian di samping rumah adat ini kita buat apa untuk tamengnya apa pelindung panah itu supaya sumpit itu tidak jauh melesat. Kita sudah buat itu, dibuatkan dari pupuk Kaltim. Ada di sana juga photobooth. Nah, photobooth ini ada juga rute untuk bersepeda supaya tahu mana rute-rute untuk bersepeda ini sudah dibuatkan. Nah, jalur-jalurnya itu sudah ada petanya di situ dibuat. Jadi ketika mau bersepeda tinggal lihat peta, oh jalurnya ke sini, bisa dipahami, bisa melewati tadi sawit-sawit itu biar nggak kesasar lah. Seperti itu. Dan rencana kita lagi akan membangun gazebo-gazebo nanti dari bantuan Pupuk Kaltim. Ya. Apabila saya bertanya sebagai masyarakat luar yang mungkin belum tahu sama sekali tentang Guntung, kira-kira apa yang bisa Bapak sebutkan untuk mempromosikan agar kami atau orang-orang yang belum datang itu menarik untuk datang ke Guntung? Kira-kira apa yang bisa Bapak promosikan atau yang menarik bagi kami? Ya, kalau saat ini kan kita juga ada bersama dengan Pok Darwis, yaitu pemerhati pariwisata, sadar wisata. Mereka sudah punya link yang bisa diakses, bahkan mereka sudah mengikuti lomba sampai ke tingkat nasional ini. Jadi saya lihat itu kemarin di YouTube itu Guntung masuk dalam 300 besar dari seluruh provinsi Indonesia. Ini ada berapa ribu, kemarin saya lihat berapa ribu saya lihat kemarin itu, salah satunya Bontang masuk 300 dalam urutan 300 itu. Nah, kalau yang belum bisa masuk di link itu, mungkin informasi-informasi ini bisa kita ada di Facebook, media sosial ya di Facebook. Untuk meyakinkan masyarakat yang di luar agar mereka lebih banyak tahu, tadi disampaikan sering buka di medsos gitu ya, banyak hal-hal yang menarik yang bisa dinikmati atau bisa dilihat sebagai daerah yang cukup secara utama. Tadi disampaikan ada beberapa yang bisa dinikmati sama pada tradisi lokalnya. Nah, Pak Darmawi, selanjutnya bagaimana menurut Pak Darmawi peluang Guntung itu ke depan tuh seperti apa, Pak? Peluang untuk bisa besar itu pada sisi apanya? Ya, saya kira untuk peluang Guntung cukup besar untuk kalau dari segi pariwisata, tinggal kita poles saja yang saya sebutkan tadi, sudah potensi itu sudah ada, tinggal pengembangan. Mungkin dukungan dari pemerintah ini perlu diharapkan. Mungkin baik itu pembenahan fasilitas yang ada di kawasan rumah adat itu, maupun UKM bisa dikembangkan di daerah Guntung sehingga masyarakatnya bisa lebih maju, saya kira seperti itu. Ya, baik pemirsa PKTV, masih di PKTV Talk kita bincang-bincang dengan Pak Darmawi, Ketua Adat dari Guntung yang sudah berupaya ya bagaimana membangkitkan budaya-budaya lokal, dan alhamdulillah dari juga berhasil, banyak cerita menarik, dan kita coba akan menggali cerita-cerita beliau, namun kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di PKTV Talk.
Ya, siap. Pak Darmawi tadi di terakhir bincang-bincang kita, Pak Darmawi menyampaikan dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, sejauh ini karakter masyarakat di sana, bukan karakter ya, apa namanya, mungkin kondisi masyarakat di gunung itu didominasi oleh suku apa gitu mungkin, sehingga diharapkan bisa banyak sama-sama membangun lokalan ya, melestarikan lokal ya. Gimana Pak? Ya, saya kira memang kalau berbicara penduduk aslinya di Guntung itu tentunya Kutai ya. Tapi dengan adanya perusahaan, ya kita anggap perusahaan kelas dunia ini, Pupuk Kaltim, dan tentunya dengan adanya perusahaan banyak yang datang. Nah, jadi di Guntung ini sudah tidak lagi hanya etnis Kutai yang dominasi di situ, tapi sudah banyak suku-suku lain yang sudah bergabung di situ. Nah, selama ini gesekan tidak ada terjadi antara penduduk asli dengan yang datang, tapi ada kerjasama yang baik. Kita lihat ketika misalnya event-event Erau, di situ kita lihat bukan saja budaya Kutai yang ada di Guntung yang ditampilkan, tapi sudah merangkul berbagai budaya, kesenian-kesenian daerah Nusantara itu kita rangkul untuk kita tampilkan bersama. Artinya kita tumbuh bersama dengan budaya yang kita miliki ini. Kami juga mengembangkan budaya, menggali, melestarikan, tapi tidak lupa juga dengan saudara-saudara yang ada di lingkungan Guntung, bahkan Kota Bontang, yang punya kesenian, ayo kita tampilkan. Nah, terbukti beberapa kali Erau ini kita menampilkan budaya-budaya Nusantara, baik dari Jawa, dari Sulawesi, dari NTT, pernah semua kita tampilkan, dari Bali. Jadi di kolaborasi sudah kita jadikan tampilan Erau. Walaupun dengan ikon utamanya memang budaya Kutai yang kita tampilkan. Karena ini memang budaya kita yang tetap kita laksanakan setiap tahun, selalu kita laksanakan. Dan ini tetap akan kita pertahankan. Begitu Pak Teguh. Ya, Pak Darmawi, menurut Pak Darmawi sendiri, kira-kira bagaimana salah satu upaya tadi ya merangkul dengan budaya-budaya lain selain budaya lokal gitu ya. Kira-kira menurut Pak Darmawi, bagaimana harapan sinergitas ini dengan mungkin dengan budaya-budaya lain yang saat ini juga mulai berkembang di Kota Bontang? Kira-kira apa menurut Pak? Ya, untuk artinya kita sama-sama bersinergi untuk mengembangkan budaya kita masing-masing dalam kerangka kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda, budaya kita berbeda, tentunya kita tetap bersatu dalam kerangka negara NKRI. Jadi budaya-budaya itu kita tentunya budaya itu selalu mengajarkan kebaikan. Tidak ada budaya itu, di situ ada nilai-nilai budaya, nilai etika, nilai kesopan santunan, nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi dengan budaya itu kita bisa bersatu. Mungkin begitu pendapat saya Pak Teguh. Ya, terima kasih, luar biasa Pak Darmawi. Tentunya ada tantangan ya untuk meraih sebuah cita-cita Pak Darmawi. Ya. Apakah bisa disampaikan mungkin tantangannya saat ini seperti apa sehingga kita bisa sama-sama? Ya. Tantangan lagi-lagi biasanya, bukan biasanya, memang terjadi itu biasanya kendalanya untuk mencapai itu tentunya diperlukan budget ya. Nah, budget untuk misalnya pengadaan alat kesenian, penataan lingkungannya itu sendiri, sehingga kalau itu dikembangkan sebagai tujuan wisata layak untuk dijual ke luar, baik lokal maupun keluar daerah, bahkan mancanegara bisa hadir
dengan adanya fasilitas yang memadai tersebut. Saya kira itu. Ya. Dan Mawi, dalam kepengurusan atau organisasi di yang Pak memimpin ya, Ya. paguyuban adat ya, Dewan Adat Guntung Kutai Guntung ya. Ya. Ini seperti apa membuat rutinitas atau mengadakan organisasi ini, Pak? Ya. Kira-kira pengkaderannya juga seperti apa yang sudah dilakukan? Ya. Jadi ketika saya terpilih sebagai hasil musyawarah masyarakat adat, saya terpilih sebagai ketua adat, maka pertama yang saya lakukan adalah menyusun, istilahnya kalau di negara itu menyusun kabinet ya. Nah, dalam kabinet saya ini saya sudah membagi-bagi porsi, bahkan sebelumnya itu hanya ketua, sekarang ada wakil-wakil ketua yang masing-masing membidangi bidangnya masing-masing. Dan kepengurusan kali ini kita merangkul generasi-generasi muda. Jadi yang muda-muda yang masih energik kita rangkul sehingga harapannya nanti ketika kita sudah tidak lagi berkiprah di sini, ada generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan ini atau yang melanjutkan pengembangan di budaya kita ini, sehingga budaya kita ini bisa bertahan dan tetap lestari dengan generasi-generasi muda yang ada ini. Mungkin itu. Pak, Inya punya obsesi ke depan atau harapan besar terhadap daerah Guntung ya. Ya. Apa kira-kira menurut Pak? Obsesinya atau harapannya apa? Ya, harapannya untuk pengembangan apa yang dicita-citakan tadi Guntung yang punya program sport, culture, tourism, ya harus ada dukungan dari pemerintah, dukungan dari perusahaan, sehingga cita-cita ini dapat terlaksana, kedepannya akan lebih baik. Tanpa dukungan, saya kira kita akan bisa berjalan, tapi jalannya perlahan, tidak secepat apa yang kita harapkan. Karena untuk menjadi sebuah tujuan wisata, tentunya fasilitas untuk wisata itu dapat terpenuhi, sehingga layak sebagai daerah tujuan wisata untuk dapat menarik para wisatawan. Demikian kita bisa sama-sama membesarkan daya Guntung untuk menentukan daerah yang lebih baik. Pak Darmawi tadi disebutkan bahwa ERAW menjadi agenda rutin. Kapan ERAW akan dilaksanakan, Pak? Ya, jadi karena masa pandemi ini, ERAW itu sudah tahun kedua ini kan, kemarin acara adat tetap kita laksanakan. Cuma kalau disebutan ERAW itu kan lebih besar ya. ERAW itu kan berarti kalau dalam bahasa itu pesta ya, pesta budaya, ERAW plus benua. Nah, untuk tahun ini kita ERAW-nya yang tidak ada, jadi plus benuanya tetap. Jadi kita mengambil judul untuk tahun ini Besawai dan Bepelas, itu judul yang kita ambil. Besawai dan Bepelas. Iya, itu akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Kalau tidak sempat bulan September ini, mungkin di bulan Oktober. Nah, tentunya kita dukungan dana juga. Kalau kegiatan itu pasti menimbulkan dana ya, pasti yang ada ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Darmawi. Semoga apa yang menjadi obsesi Bapak tadi kita bersama semoga semakin besar dan terwujud, dan tentunya bisa benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Guntung. Pak Darmawi, terima kasih atas waktunya. Kita akan bincang-bincang lagi nanti kalau sudah mendekati ERAW ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua Adat Kutai Guntung, Bapak Darmawi. Senang sekali beliau sudah berbagi
Pak Darmawi Ya, makasih. atas waktunya. Nanti tayangnya malam nanti jam 8 ya. Ah, siap. Nanti di YouTube juga bisa kita. Nanti saya share lah ke Bapak. Ya, share biar kita share ke teman-teman bisa mereka buka YouTube juga. Oke, terima kasih Pak. Di singkat bisa di message yang warna merah itu. Ya, siap. Oke, nuhun. Tuh. Waalaikumsalam.